sekarang sharing dari mahasiswa nih. Gimana nih Sidik nih? Gimana kabarmu ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Kemarin habis mengerjakan tugas akhir di luar Balikpapan ya? Ya, benar, di perusahaan Oke. PT Komatsu Indonesia. Ah, bisa ini kah? Ini aja dulu deh. Kenapa sih biar sama ya? Tadi kan Ya, yang alumni sudah menjelaskan kenapa memilih TMM gitu. Kalau dari Sidik nih kan sudah beda generasi. Kenapa ya, kemarin kok memilih TMM gitu? ya. Mengutip sedikit ya dari perkataan Mbak Saima Rinda tadi. Jadi, Hmm. 3 tahun lalu ya, Mbak Rinda itu kan angkatan 2013 tuh. Hmm. Di tahun 2013 itu Mbak Rinda istilahnya masih tahunya tuh dari brosur ITK kayak gitu. Karena masih Hmm. posisinya ITK masih benar-benar baru kan. Kalau di istilahnya di angkatan saya itu udah sangat berkembang ITK itu. Dalam tempo waktu 3 tahun itu saja sudah ada yang namanya kegiatan spirit itu kemarin. Jadi Hmm. spirit itu kegiatan dari ITK untuk memperkenalkan ITK itu sendiri, mau dari prodinya ataupun fasilitas-fasilitas yang ada di ITK Hmm. kayak gitu. Kebetulan kemarin kan saya alumni dari SMA Negeri 3 Samarinda. Mungkin teman-teman anak-anak SMA yang ada nonton, saya alumni di situ SMA Negeri 3 Samarinda. Itu jadi kebetulan ada kakak-kakak 2015 itu datang ke kampus saya, ke sekolah saya dulu di SMA Negeri Hmm. 3 itu dalam kegiatan spirit. Jadi di spirit itu benar-benar yang namanya memperkenalkan setiap prodi yang ada di Institut Teknologi Kalimantan kayak gitu. Nah, kebetulan kemarin itu saya pas bagian teknik material metalurgi itu saya ya sama kayak Mbak Rinda itu kayak terasa asing gitu karena kan bukan kayak prodi-prodi lain yang memang sudah cukup familiar lah kita dengar kan. Hmm. Baru saya perhatikan presentasi dari kakak-kakak itu teknik material metalurgi gitu kan. Saya dengarkan ilmunya tentang ngapain aja, nanti prospek kerjanya bagaimana. Hmm. Nah, di situ uh, hati kecil saya berkata gitu. Akibat dari presentasinya itu saya ngerasa "Oh, kok kayak menarik gitu. Terus juga kan kebetulan juga saya suka dengan kimia kan. Jadi baru disampaikan juga kalau tidak jauh-jauh dari ilmu kimia gitu. Hmm. Ya sudah, setelah mendengar spirit tadi, terus juga mendengarkan bahwa dipresentasikan kampus ITK ini fasilitasnya lengkap, baru nanti kampus ITK ini bakal jadi kampus terbesar di Indonesia rencananya tadi ya, sekitar 300 hektar gitu. Jadi kayak semakin memacu semangat lah kalau ingin berkuliah di ITK kayak gitu. Ya sudah, setelah presentasi tersebut, jadi saya langsung mencari tahu, benar-benar mencari tahu teknik metalurgi gitu. Mungkin di zaman Hmm. bahasa Aima tadi belum sampai 10 teknik metalurginya, di zamannya saya itu sudah sekitar 13 kalau tidak salah teknik metalurgi. Dan itu kan masih Hmm. tergolong sedikit gitu teknik metalurgi di Indonesia kayak gitu. Dan saya berpikir ketika jurusan tersebut sedikit dia ada di Indonesia kan berarti kan memang benar-benar ilmu yang dipelajari itu memang tidak sembarang ilmu seperti itu. Oke. Nah, Akhirnya disitulah kesannya kenapa. gimana? Bagus nggak Eh, setelah masuk? ketika ketika saya masuk itu benar-benar yang ya luar biasa lah pengalaman yang saya dapatkan gitu Oke. selama berkuliah di ITK. Mulai Hmm. dari bertemu teman-teman baru, dari walaupun istilahnya kampus baru dan berada di Kalimantan, tapi kan ITK ini bisa dibilang satu-satunya institut teknologi negeri gitu di Kalimantan gitu kan. Hmm. Jadi tidak jarang gitu, maksudnya banyak teman-teman saya itu yang dari Pulau Jawa, dari Pulau Sulawesi, dari Hmm. Sumatera, dari NTB itu masuk ke ITK kayak gitu. Jadi itu salah satu hal yang berkesan bertemu dengan teman-teman yang benar-benar jauh gitu dari pulau saya Hmm. kayak gitu. Sangat berkesan. Baru dengan ilmu yang dipelajari juga seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Moko dan Mbak Rinda tadi, Hmm. ilmu-ilmu yang dipelajari itu bisa dibilang hal-hal yang kecil tapi mendetail kayak gitu. Hmm. Kayak yang digambarkan oleh tadi Pak Moko, itu Ah. misalnya kayak masalah kaleng bungkus makanan, kenapa dia itu bisa dijadikan pembungkus makanan, baru kenapa ada mobil yang mahal, ada mobil yang murah, itu kita pelajari semuanya, mulai dari sifatnya, kenapa dia bisa murah, kenapa dia bisa tahan benturan, dan lain sebagainya. Itu benar-benar dipelajari gitu. Oke. Kemarin kan tugas akhirnya di luar nih ya. Ya, Itu gimana kemarin? ya. Jadi awal sedikit cerita nih, mundur di sedikit Hmm. ya Bu ya.
Dari sebelum saya ngerjain tugas akhir itu awalnya ada yang namanya studi ekskursi, Bu. Hmm. Nah, jadi angkatan saya, angkatan 2016 itu melaksanakan studi ekskursi dulu itu di beberapa perusahaan gitu. Jadi ada kemarin itu sempat ke PT, kunjungan perusahaan itu ke PT Badak, ke PT Pupuk Kaltim, baru juga ke KPC, baru juga pernah kuliah lapangan ke PT Remanufacturing, sama Hmm. PT Mandiri Jaya itu. Nah, jadi setelah beberapa kali kunjungan lapangan tersebut, saya ngerasa saya tertarik gitu dalam dunia industri alat berat. Salah satunya itu PT Komatsu Remanufacturing. Nah, dari situ saya sudah memutuskan jalurnya saya itu, minat saya itu di industri alat berat. Makanya setelah itu saya ke kerja prakteknya itu melamarnya di PT Komatsu Indonesia sendiri Hmm. kayak gitu. Terus kenapa bisa balik lagi gitu pengerjaan TA saya di sana? Karena memang ini sih, saya mengerjakan apa yang istilahnya itu melanjutkan apa yang telah saya kerjakan di kerja praktek kemarin, Bu. Hmm. Nah, jadi kebetulan juga saya mengerjakan apa yang saya teliti di sana itu memang tujuannya untuk cost reduction ya, pengurangan biaya produksi dari perusahaan tersebut, sehingga PT Komatsu Indonesia sendiri pun tidak perlu berpikir panjang untuk menerima saya lagi untuk Hmm. mengerjakan tugas akhir di sana seperti itu. Oke, bagus ya. Berarti gini ya, kalau di TK ini memang ada studi ekskursi gitu, dan salah satunya tadi yang telah dilakukan oleh TMM dan Hmm, akhirnya juga memberikan dampak yang positif gitu kan. benar. Mahasiswa bisa mengerjakan tugas akhir di sana, misalkan difasilitasi gitu ya sama perusahaan. Kemudian ini, Sidik aktif nggak? Termasuk mahasiswa aktif nggak? Ah, Alhamdulillah aktif sih Bu, bisa dibilang aktif Hmm, dalam kegiatan organisasi ya, organisasi benar. khusus organisasi. Jadi bisa dibilang dari awal berkuliah itu saya sudah bergelut di dunia organisasi, mulai Hmm, dari setelah maba itu juga saya sudah mulai masuk staf magang di Hima TMM ITK, hmm, baru saya juga jadi staf di salah satu UKM Teknik Mata Metalurgi kemarin itu, UKM hmm, Matrix. Nah, hmm, di situ uh, berkaitan dengan riset dan teknologi, berkaitan dengan ilmu metalurgi. Terus selanjutnya juga saya lanjut lagi di himpunan. Saya hmm, menjadi staf pengembangan hmm, sumber daya mahasiswa di Hima TMM ITK, dan alhamdulillahnya tahun lalu 2019 itu saya dipercayakan oleh teman-teman untuk menjadi seorang wakil ketua himpunan, Bu. hmm. Oke. Terus bisa dikasih gambaran nih prestasi dari ini kan Sidik kan mewakili, kalaupun bisa, andai kan bisa ya, mungkin teman-teman ini juga dari TMM banyak yang menyaksikan juga, banyak yang pengen ikut ngobrol di sini gitu kan. Namun ini diwakili oleh Sidik, mungkin bisa disampaikan Sidik gimana prestasi. Nah, mungkin ini sih Bu, dalam pengerjaan tugas akhir ini aja ya. Dalam pengerjaan tugas akhir ini aja bisa dibilang sebuah prestasi bahwa teman-teman saya angkatan 2016 itu banyak yang bisa mengerjakan tugas akhir itu di perusahaan di luar Kalimantan terkhusus ya. Hmm, Untuk misalnya ada yang ke PT Dirgantara Indonesia itu perusahaan pesawat terbang. hmm, Baru dulu ada juga yang pernah kerja praktik di PT Inalum, industri aluminium kayak gitu. ya, Baru ada yang pernah kerja praktek juga kemarin dan melanjutkan tugas akhir juga di PT UTR, Universal Tekno Reksa Jaya kayak gitu. hmm, Nah, itu salah satu bukti gitu, Bu, bahwa teknik material metalurgi ini memang sebuah program studi yang memang dibutuhkan oleh banyak perusahaan manufaktur kayak gitu. Terus juga untuk di tahun 2020 ini aja, sedikit cerita. Jadi ada beberapa teman-teman yang di tahun 2020 ini aja sudah mendapatkan prestasi kayak gitu, Bu. oke, Ada kayak misalnya adik tingkat saya ada Muhammad Arun angkatan hmm, 2018 dan Rosiana itu angkatan hmm, 2017. Dia itu hmm, perwakilan Jambore Pemuda Daerah, Bu, tingkat provinsi Kaltim kayak gitu. hmm, Terus ada juga angkatan 2017 Nur Hidayatul Rozikin, dia itu 10 besar lomba esai.
baru juara 3 Mawapres Institut Teknologi Kalimantan, mahasiswa Hmm. berprestasi, baru juara 1 karya tulis kayak gitu. Hmm. Dan tidak luput juga ada juga adik tingkat saya juga yang bernama Rizky Akbar dan Nurnada, itu mereka berdua itu penerima beasiswa Pertamina Bu dalam Oke. program Sobat Bumi kayak gitu. Jadi memang mahasiswa teknik material dan metalurgi ini bisa dikatakan ya berprestasi lah gitu. Oke, lumayan banyak juga ya prestasinya. Terus Iya. ini ada, terima kasih ya Sidik ya. Ya. Ada satu pertanyaan masuk nih, mungkin bisa dijawab Pak Jatmoko ya. Ini dari Ya, gimana? jurusan SMK apa saja yang diterima di TM tuh? Gini, pada dasarnya kan begini, kalau saya tidak bisa, saya tidak mau mengecilkan hati adik-adik dari SMK. Gini, Hmm. eh, Institut Teknologi Kalimantan ini kan backgroundnya teknik ya. Jadi kita mengacunya banyak yang minimal kalau SMA itu berarti paling banyak di IPA karena pelajaran di IPA-nya lebih banyak, fisika, Hmm. kimia segala macam gitu. Ya, tapi kalau untuk SMK berarti ya paling mendekati ya keteknikannya yang paling memungkinkan. Hmm. Jadi itu yang bisa saya jawab untuk di lingkupnya SMK ya, karena mengacunya lagi adalah Institut Teknologi adalah di konsentrasinya di teknik, berarti SMK-nya Hmm. adalah kualifikasinya dari latar belakang teknik juga seperti itu. Ya, oke. Tuh. Eh, ini sudah, oh kayaknya udah cukup ya waktu. Jadi asik banget ya ngobrol sore ini ya. Iya. Udah terasa sudah Ah, 1 jam Bu. iya, kalau misal waktunya bisa nambah itu mungkin ya nggak apa-apa ya. Tapi tetap kita harus mengikuti aturan ya. Mungkin bisa Benar. saya berikan sedikit ringkasan ya dari obrolan sore ini gitu kan terkait dengan prodi TMM. Jadi yang ada anggapan bahwa TMM ini nanti jadi kayak jualan material itu salah gitu ya. Salah. Kan di sini lebih apa ya, yang lebih paham terkait dengan material apa sih yang lebih cocok. Misal tadi contohnya untuk perpipaan atau untuk bodi mobil, bodi pesawat gitu ya. Dan juga di sini terus tadi yang lebih seru nih, misal handphone, nggak tahu-tahu, oh kok handphone saya kok bisa sampai melengkung lah. Ini sebenarnya dipelajari juga di teknik material dan metalurgi gitu kan. Iya. Sampai dengan korosi. Tadi kalau Mbak Saima bilang ada sendok kok sendoknya tiba-tiba karatan gitu. Nah itu juga akan dipelajari gitu kan. Di situ apa sih penyebabnya gitu. Jadi sebenarnya cukup luas gitu ya. Mungkin dari obrolan sore ini bisa membuka wawasan adik-adik semua nih, adik-adik SMA, calon mahasiswa yang mau mendaftar, dan mungkin nanti bisa juga menjadikan TMM jadi salah satu pilihannya ya di UTBK nanti. Kemudian ini mungkin ada pesan dan kesan ya dari Bapak Kaprodi nih, Pak Jatmoko, mungkin bisa disampaikan Oke. Pak sebelum saya tutup. Ya, pesan saya cuma satu ini, singkat, padat, jelas ya. Kami tunggu di TK dan kita berkembang bersama. Mungkin itu. Oke, nah ditunggu di ITK ya, nanti berkembang bersama supaya TMM maju, ITK maju gitu kan ya. Betul. Oke, ini mungkin cukup ya. Terima kasih banyak ini dari Pak Jatmoko, kemudian Mbak Saima ini yang jauh-jauh dari Jepang gitu kan, kemudian Mas Sidik gitu. Ya, Alhamdulillah sama Bu. tadi pemaparannya sudah luar biasa gitu ya, maksudnya semoga ini bisa membuka wawasan dari adik-adik calon mahasiswa gitu. Kemudian ini saya ada satu kalimat sih, ini tentang semangat biar kenapa kok kita harus sekolah terus gitu ya. Jadi kalau sekolah itu memang bukan satu-satunya jalan menuju sukses gitu kan ya. Tapi belajar atau sekolah itu bisa membuat jalan sukses kita itu jadi lebih mudah. Insya Allah gitu kan. Tetap harus ada usaha. Betul. Amin. Dan amin gitu ya. Oke, kita tutup dengan salam semangat ITK ya. Ya, siap Bu. Oke, nanti yang lain menjawab ya. Oke, Spekta.